matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani syarifil mubarakah. Alhamdulillah. Sanian salatu wa salaman ala habibina al-karim sayyiduna wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu mohon maaf sebelumnya kalau saya ngomong pakai bahasa Arab Ibu paham, Bu? Dengar Nabi Muhammad dia paham. Nah, mungkin Umi di sini sebelum ke acara inti yang pertama mungkin saya di sini izin memperkenalkan diri dulu, Bu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. kenal maka kenalan, Umi ya. Oh iya. Umi alhamdulillah perkenalkan nama saya atas nama Muhammad Asep Saifullah, Bu ya. Siapa namanya, Bu? Muhammad Asep Saifullah. Ibu boleh panggil saya Bang Asep boleh, Saifullah juga boleh, Bu ya. Itu ada nama panjangnya Muhammad Asep Saifullah Bujangan ya. Oh, Bujangan. Karena kenapa Iklan Bu, iklan. Usia saya di sini masih 22 tahun. Status saya masih pelajar. Alhamdulillah statusnya masih lajang, Jomblo. belum menikah. Jomblo ya, insyaallah. Nah, mungkin di sini alhamdulillah untuk tujuan dan maksud saya ke sini, mungkin Ibu yang pertama diundang secara mendadak ya. Saya mohon maaf atas undangan ini mengganggu aktivitas Ibu masing-masing. Jadi ini ada amanah dari Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Quran, dari Pondok Pesantren Qadriyatul Quran dari Bogor, Jawa Barat. Yang pertama kami di sini diutus untuk silaturahmi tujuannya. Terus yang keduanya ada beberapa amanah. Mungkin amanah yang pertama ini ingin mensosialisasi ataupun edukasi cara mudah membaca serta menghafal Al-Quran. Terus yang keduanya ingin mengedukasikan terkait tentang yang namanya bahayanya handphone buat anak-anak usia dini. Kenapa Umi di sini kami langsung meminta kedua orang tua yang hadir? Karena ini Umi mohon maaf di sini melihat anak-anak zaman sekarang ya, di akhir zaman ini mohon maaf banget ini kami di sini melihat anak-anak zaman sekarang kebanyakan di Bandung, di Jawa Barat, di Bogor, di Sukabumi, di Cianjur, anak-anak usia dini kalau misalkan pulang dari madrasah, pulang dari pengajiannya, pulang dari masjid, pas pulang ke rumahnya itu tidak murojaah lagi, tapi malah main handphone di rumahnya. Kalau di sini enggak Ibu ya? Gak jauh beda. Gak jauh beda sama kata Umi. Gak jauh beda. Kami di sini kami ingin menyeimbangi alat teknologinya terutama. Ya, jadi handphone bersama Al-Qur'annya. Kenapa? Karena mohon maaf Umi kebanyakan umat Islam mayoritas di Indonesia kebanyakan umat Islam. Jadi di sini yang namanya Al-Qur'an kebanyakannya mohon maaf nomor 2 kan ketimbang alat teknologinya. Tapi di sini Umi insyaallah saya di sini ingin memaparkan sebuah metode. Terus yang keduanya ingin menyampaikan ada amanah dari Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Quran, sosialisasi edukasi bahaya handphone buat anak-anak usia dini. Umi alhamdulillah ini ada motivasi buat kedua orang tuanya, cuma mengingatkan saja. Jadi tolong yang namanya handphone dibatasi buat anak-anak usia dini. Kenapa? Karena kemarin ada kejadian di Bandung, ada yang namanya Fajar Bu ya, usianya 3 tahun 4 tahun kurang lebih. Jadi si Fajar ini Umi sering kali kasih handphone sama orang tuanya. Bahkan sampai dibeliin handphone yang harganya 12 juta ke atas. Masya Allah. Jadi lama-kelamaan Umi si Fajar ini terkena radiasi mata dari cahaya handphone sampai matanya keluar banget, mengeluarkan darah dan anak dari matanya. Nauzubillah min. Ini di sini alhamdulillah kami ada kemarin subuh seminar di handphone Zoom Bu ya. Ada beberapa anak-anak yang terkena radiasi mata di Jawa Barat di sana. Nah ini Umi sangat mengerikan Bu ya. Ini ada fotonya, kalau misalnya Ibu ada anak-anaknya pasti kalau ketemu mungkin takut Bu ya. Debbie Bah, mana Debbie Bah? Kelihatan ini. Debbie Bah sini. Ini matanya Bu ya bengkak. Ih, naudzubillahi min dzalik ya Ini ya. Allah. Ini anak-anak yang sering main handphone. Harusnya nengok ya. Cahaya handphone. Tahu. Suka punya handphone di rumah ya? Jujur. Punya handphone di rumah? Ada. Enggak punya? Alhamdulillah ya. Ya Allah. Ini ada beberapa anak-anak di Jawa Barat ya yang terkena radiasi mata, yang sering main handphone jadi terkena matanya bengkak dan berdarah. Nah ini namanya Fajar mungkin sebesar kalau ada yang udah pada ini usianya masih mungkin ada yang 6 tahun ya. Ini 5 tahun. Ini 5 tahun. 5 tahun mungkin ya. Ini usianya 4 tahun nih matanya bengkak. Tengok. Main HP. Sering main handphone tuh. Tuh, keseringan main HP, Dek. Ya, ini kemarin di Bandung Jawa Barat. Ya, di tempat kelahirannya Umi orang Sunda. Ya, nah gitu. Ini orang Sunda, ada yang pengen nggak matanya kayak gini? Gak mau ya? Makanya hindari handphonenya. Ya, jadi diseimbangin ataupun dibatasi saja. Ya, jangan terlalu main handphone. Apalagi main game online Ibu ya. Contoh kan anak-anak suka main game miring. Iya. Itu ya kebanyakan itu yang kayak gitu.
Tuh, Cuma Dek, di sini, dengerin, Dek. saya sendiri bukan maksud untuk menakutin anak-anak ibu. Cuma di sini mohon maaf Umi, insya Allah ini juga ada sedikit untuk amanah juga, ingin memperkenalkan sebuah metode, namanya metode yang suka dipakai oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Ya. Ibu saya mau tanya, kenal tidak almarhum Syekh Ali Jaber? Saya kenal. Ya. Idola. Insya Allah Umi, jadi ini ada yang namanya almarhum Syekh Ali Jaber berpesan sebelum meninggal. Beliau ingin menciptakan generasi anak-anak penghafal Quran 1 tahun 1000 hafalan Quran di Indonesia. Amin. Dan alhamdulillah almarhum Syekh Ali Jaber suka mengadakan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran di mana Umi setiap bulan puasa setahun sekali. Ibu kan pernah lihat ada anak-anak hafiz cilik Indonesia. Iya. Ya, di RCTI di Indosiar ya. Contoh pada tahun 2019 ada yang namanya Kaila Nadira. Usianya 6 tahun ya. Mohon maaf yang tidak bisa melihat, mohon maaf yang buta matanya bisa menghafal Al-Qur'an. 30 juz dihafal. Kaila Nadira namanya. Terus yang kedua ada yang namanya Naza otak motoriknya lumpuh. Duduknya di kursi roda. Sampai almarhum Syekh Ali Jaber cium kakinya, itu hafal Al-Qur'an 30 juz. Kalau Naja ini Umi kalau misalkan ngomong sama tetangga, sama teman-temannya, sama saudaranya suka tidak nyambung omongan obrolannya. Tapi kalau subhanallah kalau misalkan dilanjutkan ayat suci Al-Qur'an nyambung. Ya, contoh kata almarhum kata Irfan Hakim kalau misalkan disebutkan ayat berapa, halaman berapa, terus juz berapa, bacakan ayatnya. Hafal beliau. Tapi kalau untuk ngobrol enggak nyambung gitu ya, karena ada mengandung otaknya lumpuh. Ada gangguan dari otaknya. Itu barokahnya Al-Qur'an. Ibu pengen tidak? Saya mau tanya, punya anak cucu penghafal Al-Qur'an? Mau. Pengen ya? Insya Allah yang namanya surga tanpa hisab untuk orang tuanya. Amin. Karena kenapa ini begitu mulianya Al-Qur'an, kalau kita baca, kalau kita pahami isi kandungannya, ayat-ayatnya, kaidahnya, sebetulnya kehidupan kita sehari-hari ada di Al-Qur'an semuanya. Ibu contoh pengen kaya, ada dalam surah Al-Waqiah ya. Kalau sering dibaca surah Al-Waqiah itu mengundang rezeki. Terus kalau pengen jasanya utuh nanti dalam kubur, pas ibu waktu meninggal ya, nanti ada dalam surah Al-Mulk. Ataupun pengen jasanya nanti diterangi di kayak lampu cahaya dalam kubur, dalam surah Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman dan sebagainya. Itu ada di Al-Qur'an semua. Ibu jangan jauh-jauh. Contoh udah dijelaskan di Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat kedua ya. Ibu hafal ayatnya yang berbunyi Dzalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, ia merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi udah menjadikan pedoman hidup ya. Contoh ibu kalau misalkan ibu dulu beli handphone ya, ada buku pedomannya enggak petunjuknya? Ada. Ibu contoh beli mesin cuci ada buku pedomannya tidak? Ada. Beli televisi ada buku pedomannya tidak? Ada. Contoh Umi kita umat Islam buku pedomannya di Al-Qur'an. Kalau kita paham nih kaidahnya, ibu jangan jauh-jauh. Contoh ibu punya masalah, contoh ibu punya ujian, contoh ibu punya cobaan. Sebetulnya masalah ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan ibu masing-masing. Jadi kata Allah di Al-Qur'an, ibu sebetulnya hafal ayatnya di dalam surah Al-Baqarah di barisan terakhir yang berbunyi yang suka dibacakan di wirid sebetulnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan menguji seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Contoh ibu yang sedang diuji, yang bisa menyelesaikan masalah itu ibu sendiri, yang lain tidak. Makanya kita jangan mengeluh ya, karena kenapa? Qada dan qadar sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Pahit manis kita terima. Jadi kata Allah, gak apa-apa Umi, namanya juga dunia, pasti ada capek dan lelahnya, betul tidak? Contoh capek, sholat di dunia, baca Al-Quran di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, sedekah di dunia. Kenapa kita kerjakan? Karena untuk cari bekal, untuk pulang nanti ke akhirat. Jadi kata Allah, kalau ibu capek di dunia, sabar. Kenapa? Karena nanti kalau sudah waktunya pulang ke akhirat akan hilang semuanya, bakalan tenang, betul tidak? Nah ibu gini aja, kalau tidak mau merasakan capek dan lelah di dunia ini, silakan pulang duluan sana. Kemana pulangnya? Tembiang. Alam kubur ya. Sudah siap mati belum? Belum ya. Siap tidak siap harus siap. Kenapa? Karena kalau malaikat Israil tak pandang usia, tak pandang kenal. Yang kecil diambil, betul tidak? Yang usianya masih remaja diambil. Tahu saya dulu yang pulang belakangan, tahu ibu dulu yang duluan, betul tidak? Kebalik ya. Tahu ibu yang pulang duluan, tahu saya yang belakangan pulangnya. Sama aja. Kami di sini insya Allah
nanti akan diturunkannya sebuah metode, itu namanya metode Al-Quran Al-Hafiz yang sering dipakai oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Untuk apa tujuannya? Tujuan yang pertama ini Al-Quran akan didaruraskan langsung ke pondok pesantren, ke madrasah, ke TK, ke PAUD. Tujuan yang pertama untuk mengalihkan, menghijrahkan anak-anak usia dini yang tadinya main handphone di rumahnya, kita alihkan hijrahkan kepada Al-Quran. Terus yang keduanya untuk menyeimbangi alat teknologi, terutama handphone Bu ya. Jadi mohon maaf, contoh orang asing bikin handphone, umat Islam bikin Al-Quran canggih. Jadi sekarang kita dijajah, mohon maaf, dengan orang asing dengan secara halus, dengan handphone lupa yang namanya ibadah. Apalagi anak-anak di sana Umi ya, di luar sana Jawa Barat, kalau sudah main handphone, sudah candu main handphone, lupa waktu belajarnya, lupa waktu sholat dan lain sebagainya. Contoh jangan jauh, disuruh berangkat ke warung, kedai Bu ya, beli apa? Contoh beli garam sama orang tuanya. Ntar dulu katanya, lagi tanggung main gitu ya. Itu di sana, kalau sini nggak ada Bu ya. Debbie Basoleha, Debbie Basoleha. Nah ini di sini insya Allah, ini saya cuma ada membawa satu amanah Ibu ya. Ibu perkenalkan yang udah datang tadi, yang baru datang ya. Nama saya Muhammad Asep Saifullah. Nama panggilannya Asep Bujangan. Belum menikah ya. Nah, alhamdulillah. Nah, mungkin di sini untuk amanah yang terakhir, Ibu nanti insya Allah di akhir acara nanti kita foto bareng semuanya sama adik, boleh kalau misalnya adanya masih kuat di sini duduk. Ya. Ini nggak akan malam acaranya, mungkin jam 2 lebih kita udah selesai. Ibu kan jam 3 mau pada Iya, masak. Tapi masak nanti jam 4 karena kalau masak jam 3 nanti dingin. Keburu dingin. Nah, Umi, untuk amanah yang terakhir di sini saya ingin memaparkan sebuah metode, ada metode namanya metode Al-Quran Al-Hafiz. Dan insya Allah juga kami akan mengadakan program bazar nanti besok tanggal 13 di mana? Di BCS Mall Indonesia. Jadi ini Bu Al-Qurannya yang sering dipakai oleh anak kapi cilik Indonesia, namanya Al-Quran Al-Hafiz langsung dari Madinah. Ya, jadi mohon maaf ini salah satu warisan dari almarhum Syekh Ali Jaber. Kemarin juga ini udah tahun 2019 Bu ya, diluaskan terutama di Jawa Barat udah. Kemarin kami menemukan ada yang namanya udah menciptakan beberapa anak-anak penghafal Al-Quran, terutama di Jakarta di sana Jawa Barat. Jadi ada juga yang namanya Ibu Siti Fatimah, orang Tasikmalaya Umi ya, orang Jawa Barat, hafal Al-Quran 30 juz selama 6 bulan kurang lebih. Usianya 72 tahun. Waduh, alhamdulillah. Hafal Al-Quran 30 juz selama 6 bulan dihafal. Subhanallah ya. Nah, menggunakan ini Umi Al-Qurannya, tapi saya cuma mohon maaf, cuma bawa satu Al-Qurannya, cuma untuk contoh. Besok tanggal 13 kami akan mengadakan program bazar nanti di BCS Indonesia. Nah, di situ di Baloi Bu ya. Nah, di situ insya Allah. Nah, Umi udah pernah lihat belum Bu Al-Qurannya kayak gimana? Belum. Tapi nanti dari acara kan itu nanti Umi yang hadir nanti dicatat namanya di kertas Umi di situ ya. Iya. Ataupun di buku kertas itu yang hadir nanti Umi itu diambil sama saya. Nanti Ibu untuk yang hadir dari awal sampai akhir nanti ada sedikit tanda terima kasih. Nanti ditukarkan dengan tanda terima kasih. Nanti Mas Imam Fauzi yang mengantar insyaallah. Iya. Untuk yang hadir. Nah, Umi, ini untuk amanah yang terakhir ingin memperkenalkan sosialisasi ya, metode cara mudah membaca serta menghafal Al-Quran. Ibu udah pernah dengar belum? Ada Al-Quran namanya Al-Quran Al-Hafiz. Udah pernah dengar belum? Belum ya? Jadi di sini Umi Al-Qurannya menggunakan alat bantu, cuman nggak kayak handphone enggak. Ada nanti ini Al-Qurannya bisa terbang. Umi ini Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini Umi Al-Qurannya Bismillah. Saya membawa satu Bu ya, tapi mohon maaf ini nggak dijual dengan secara langsung. Nanti besok tanggal 13 Ibu nanti bisa pergi ke sana yang ada niatan, insyaallah bisa ada bazar di sana langsung Ustaz dari Bandung yang mengadakan bazar ini. Ini Al-Qurannya Bu. Ini Al-Quran langsung dari Madinah. Udah kelihatan belum Bu Al-Qurannya? Belum. Nah ini Ibu, ini Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Awas terbang Al-Qurannya ya. Awas hati-hati dek. Ini Bu Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cantik sekali dek. Ini Al-Quran langsung dari Madinah. Namanya Mushaf Utsmani, diturunkan ke sahabat Nabi Utsman bin Affan. Jadi kebanyakan kan mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah beda Bu ya. Beda, cuman nggak beda ayatnya, beda ataupun beda cara cara bacanya beda. Kalau mushaf Utsmani ini dari Madinah Umi ya. Nah Umi ini Al-Qurannya. Sebelum saya dibuka Al-Qurannya, saya mau tanya Al-Quran ada berapa juznya Ibu? 30. Ada berapa ratus surahnya? 114.
Ada berapa ayatnya? 6.666. 6.660. Pintar anak-anaknya Bu ya. Alhamdulillah. Ada 30 juz, ada 114 surah, 6.666 Iya. ayat. Kalau kalimahnya ada 77.439 kalimat. Hurufnya dalam satu Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Menurut Imam Syafi'i. Jadi satu huruf kita baca Al-Quran itu 10 kali pahala terbaik. Dikalikan 10 kali 27.000 huruf, 1.027.000 huruf. Dikalikan untuk 10-nya. Berapa itu? Pahala kita udah lipat ganda Bu ya. Enggak terhitung. Mudah-mudahan yang sering baca Al-Quran nanti kalau misalkan di bulan puasa Bu ya, itu pahalanya di 2 kali lipatkan. Ganjaran pahala di bulan suci Ramadan. Contoh yang sering berinfak sedekah, yang sering baca Al-Quran, itu lipat gandakan pahalanya. Beda dengan bulan-bulan yang lain karena bulan yang penuh berkah. Ya, Naomi, ini Al-Qurannya Bu, sama tidak ada yang punya di rumah? Enggak. Masa beda Al-Quran semasa? Iya. Beda covernya Bu ya. Iya. Ini Umi, kenapa kita buatkan anak-anak Bu ya? Di gambarnya di sini ada supaya tertarik si adanya kembali hijrah kepada Al-Quran. Jadi kita nggak dibuatkannya ibu-ibu lagi arisan enggak. Itu tidak Umi. Nanti Enggak lucu, kalau ibu-ibu enggak lucu Pak Ustaz. Nah Umi, ini kita buka di sini Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Umi Al-Qurannya. Cuman mohon maaf Bu, ini Al-Qurannya kecil. Oh. Al-Qurannya di sini ada alat bantunya sebetulnya. Nah, ini ada surat izin edar dari Kementerian Ulama Dubai Saudi Arabia, ulama Indonesia juga bekerjasama dengan ulama Arab Saudi Arabia. Ini surat izin edar Bu ya, ataupun asli Al-Qurannya langsung dari Madinah. Umi, untuk tahap yang pertama di sini kan ini Al-Quran kecil Bu ya. Kenapa kita buatkan kecil? Karena supaya bisa praktis dibawa kemana-mana. Contoh kantong tas Umi muat Umi ya. Yeah. Kantong tas Uminya muat, kantong tas Ibu yang di belakang muat, insya Allah ini Al-Qurannya. Umi ini untuk Al-Qurannya ada sedikit yang membedakan, bukan ayatnya, bukan surahnya, bukan juznya. Yang pertama yang beda dari kertasnya beda Umi. Kenapa kertasnya beda? Ini kertasnya namanya kertas suci, kertas anti air. Kertas satu-satunya di Dubai Saudi Arabia di Mekah. Kenapa kertas anti air? Karena orang Arab, orang Madinah, orang sana Bu ya, baca Al-Qurannya sambil menangis, meneteskan air mah. Kenapa? Karena paham artinya. Betul tidak? Karena memang ini bahasa Arab ya, bahasa mereka sendiri. Karena kalau orang Arab kalau mengimami, contoh Imam Abdurrahman As-Sudais, salah satu imam besar dari Masjidil Haram, itu suka sambil menangis kalau jadi imam. Kenapa? Karena paham artinya kalau orang Arab. Karena suka sambil menangis baca Al-Qurannya karena paham artinya. Kalau orang Bandung, orang Jawa Barat baca Al-Qurannya menangis tidak bisa baca Al-Quran. Itu tidak. Nah sini enggak Umi ya. Nah Umi contoh terus Umi jangan ini mentang-mentang anti air biar jangan direndam sama air juga. Iya. Contoh pelajaran sambil hujan-hujanan Bu ya, jangan. Nah di sini Adek, kalau untuk adik-adik Umi kenapa? Di sini sarankan buat anak-anak karena anak-anak lebih cepat mendengarkan daripada membaca. Pikirannya masih bersih, belum kemana-mana. Kenapa? Karena anak-anak lebih cepat mendengarkan, untuk otaknya itu untuk mendengarkan 80%. Lainnya itu untuk contoh kegiatannya, main dan sebagainya. Kalau mendengarkan pasti bakalan hafal si anak-anak ya, karena otaknya masih bersih. Jadi dengan saya, kalau Asep pikirannya udah kemana-mana. Apalagi saya pikirkan tahun berapa saya menikah. Umi ini lanjut Bu ya, ada kolom-kolom nih nama kori yang warna biru di atas. Ada 15 kolom, ada ini namanya nama kori yaitu pembaca yang suci Al-Quran. Ada 15 imam beda suara. Umi saya mau tanya dulu kalau ngaji Al-Quran Bu ya, ataupun kalau di Jawa Barat namanya sosompan, ngaji sosompan Bu ya, ataupun di pengajian di rumah itu kalau misalkan dulu kalau ngaji Al-Quran Ibu nih suka pakai alat bantu tidak? Iya. Lidihnya suka pakai apa? Lidi. Ada yang pakai bambu, pakai sumpit, ada ya pakai kayu, pakai dan sebagainya. Contoh kalau misalkan pakai lidi Ibu, lidinya satu atau sikat? Itu satu. Kalau sikat buat nyapu. Naomi ini salah satu alim ulama Indonesia berpikir ke depan untuk bagaimana caranya agar anak-anak zaman sekarang kembali hijrah kepada Al-Quran. Jadi buatkan kayak gini Umi, ada alat bantunya. Nah ini udah tahun 2019 ya terciptakan, udah dikirim ke Jawa Barat sebelumnya ya. Nah alat bantu kayak gini Umi, kayak pulpen Bu ya, namanya kalam pena pembaca. Nah ini Umi mohon maaf, ini ada 5 tombol. Untuk tombol yang pertama ini namanya tombol on off, tombol menghidupkan dan mematikan yang paling atas. Ya,
Adek nanti pegangnya kayak pulpen Bu, yang besar di atas, yang kecil di bawah. Di bawah. Kayak pulpen nanti pegangnya. Jangan kayak gini Umi ya, nanti kayak ulekan. Itu tidak ada. Pegang nih kayak pulpen. Ini ada 5 tombol. Tombol yang pertama tombol on off sama kayak handphone. Ditekan yang paling atas untuk menghidup. Tekan nama, tekan sampai keluar lafaz ta'ud. A'udzubillahi minasyaiton. Ini udah nyala Bu ya. Kalau udah nyala kayak gini Umi, contoh anaknya pas pulang dari pengajian, pulang dari masjid, pulang dari madrasah, pulang dari TK, pulang dari sekolahnya, pulang ke rumahnya dibuka lagi Al-Quran sama ibu masing-masing, dipelajari lagi. Jadi di murojaah, mengulang kembali pelajaran di pondok pesan ataupun di sekolah, di madrasah, di PAUD. Nah, Adek, bagaimana caranya Umi untuk tahap yang pertama? Kalau misalkan kekecilan suaranya, Ibu, ini ada volume di bawah sini Bu. Volume Bu ya. Ada plus, nah tempelkan bukan kayak pulpen Bu, contoh. Nah, ini untuk volume tempelkan sini. Ataupun di bawah ini ada volumenya Bu, ditekan-tekan paling bawah. Kalau udah ditekan volumenya udah nyala, Ibu untuk tahap yang pertama Ibu pilih dulu imam besar ataupun qori, pembaca Al-Qur'an. Nah contoh imam ini ada Imam Sa'dul Ghamidi. Ini imam besar dari mana Umi? Dari India. Kalau artis India tahu gitu? Tahu. Sarukan. Nah Umi kalau sudah tempelkan ke imamnya tadi Sa'dul Ghamidi. Nah, Ibu dibuka Al-Quran langsung. Ini tempelkan setiap ayatnya. Contoh, adeknya belum